pulau kecil yang ada masuk ke prefektur Hiroshima. Hanya boleh masuk ke Pulau Miyajima itu hanya orang kuil saja. Ada yang namanya Heiadashi. Itu kita kerja di per kamar. No wonder gitu kan, karena emang orang sananya sendiri arogan, sombong. Oh ini kalau di Miyajima, kalau dengar suara ini berarti udah jam 5. Teman-teman, kembali lagi di Paltalk. Di Paltalk episode kali ini aku tidak sendiri, tetapi bersama teman yang spesial yang diimpor jauh nih dari Jepang. Siapa lagi kalau bukan Nadia Laras Anjani atau biasa dipanggil Nadine. Selamat datang Nadine. Halo. Halo, Val. Konnichiwa. Yoshiko onegaishimasu. Genki yo. Sekarang di mana, Nadine? Sekarang saya lagi ada di Miyajima-cho di kota Hatsukaichi, prefektur Hiroshima, Jepang. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama Nadine, jadi Nadine ini adalah salah satu diaspora Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Jepang. Sebelumnya aku kenal Nadine ini kita jadi volunteer ya, Nadine ya. Betul, di Japanese Film Festival. Iya, udah 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Dan akhirnya begitu kenal dan terakhir kali ketemu itu tahun lalu ya. Tahun lalu konser Aji Kang. Jadi juga nggak sengaja ketemunya ya. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak janjian, tiba-tiba ketemu. Dan akhirnya udah setengah tahun nggak ketemu, akhirnya aku dapat kabar dari Nadine, dari update Nadine, ternyata Nadine udah kerja di Jepang, udah berkarya di Jepang. Teman-teman pasti penasaran dong gimana sih caranya kerja di Jepang, terus seperti apa kehidupan di Jepang. Nah, supaya penasaran, kita tanya-tanya aja sama Nadine. Nadine ini dulunya ini kan lulusan sastra Jepang UPI ya? Iya, saya dari alumni Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan UPI tahun 2015. Masuknya 2015. 2015. Lalu sempat ngajar jadi guru juga ya, guru bahasa Jepang. Betul, udah ngajar sekitar 6 tahun di sekolah SMA, SMK, SMP, dan SD di Bandung juga udah ngajar di banyak tempat les deh pokoknya. Wow. Nah, setelah ngajar berarti sekarang kesibukan bekerja di Jepang. Kenapa sih emang Nadine memutuskan untuk yang tadinya ngajar, terus akhirnya bekerja di Jepang gitu? Apa sih alasan Nadine akhirnya pindah ke Jepang? Sebenarnya apa ya, pasti ini impian semua orang ya, nggak cuma saya, yaitu bisa memiliki kesempatan untuk hidup di luar negeri, baik itu bekerja, baik itu bersekolah gitu kan. Cuman memang karena saya dari kesempatannya dari kemarin gitu kan belum ada gitu kan. Jadi dan sebenarnya saya udah banyak ikut mensetsu atau wawancara sana sini ya untuk kerja di Jepang di bidang apapun, ada di bidang kaigo atau perawat, ada di bidang pabrik juga produksi gitu kan, sampai akhirnya dapat yang namanya kesempatan untuk bisa bekerja di bidang hospitality hotel. Siapa sih yang gak mau kerja di hotel gitu kan? Itu benar-benar kayak satu hal yang sangat beruntung banget saya bisa dapatkan untuk saya bisa bekerja di sini gitu. Wow, jadi dream comes true ya akhirnya. Iya, puji Tuhan. Mencapai Japanese dream-nya. Dan Nadine kerjanya di Miyajima tadi ya? Di Miyajima, betul, di hotel. Boleh saya sebut tempatnya nggak nih buat promosi? Boleh banget. Jadi nama hotelnya adalah Miyajima Seaside Hotel. Jadi kalau teman-teman googling di Google Maps itu dia ada ya di Miyajima tentunya. Dari Miyajima Port itu dia sekitar 5 menit menggunakan bis gitu. Miyajima tuh pulau sendiri gitu. Iya, dia pulau kecil yang ada masuk ke prefektur Hiroshima gitu. Nah ini salah satu pokoknya dari ranking 3 paling terkenal di Jepang gitu kan ya, dengan istilahnya destinasi wisata yang paling dikunjungi deh, baik warga lokal Jepang maupun di internasional, karena itu udah masuk ke situs UNESCO gitu. Oh, ini udah masuk situs UNESCO. Aku sendiri sih jujur sih baru kali ini dengar
Miyajima gitu, masih kalau untuk aku masih Iya. baru gitu. Nah, itu kan backgroundnya Mas Falka sendiri kan itu adalah yang paling terkenal kan di Iya, Miyajima, itu benar. adalah Itsukushima Jinja, betul. Itu yang masuk UNESCO. Sering lihat Iya. di apa namanya di sosmed ya, cuman nggak tahu kalau ini ternyata ada di pulau kecil di Hiroshima. Betul. Berarti waktu itu kita udah kesini ya berarti? Udah sering banget. Udah itu kalau misalnya saya kan Haizoku tuh masuk perusahaan itu kan bulan Maret ya. Jadi sebenarnya saya masuk ke Jepang itu dari bulan Februari. Cuman kan saya ada 1 bulan tuh kita di Senta ya, karena status kita yang sebagai Ginoji Shusei gitu kan. Jadi kita digojlok dulu bahasa Jepangnya, terus diadaptasi dulu tinggal di Jepang gitu kan. Baru setelah itu kita dilepas, baru kita masuk ke perusahaan gitu. Nah, dari masuk perusahaan tanggal 7 Maret pokoknya sampai hari ini itu setiap libur pasti nganginnya ke Itsukushima Jinja ke situ. Karena emang cocok banget kalau apalagi teman-teman yang kerja daerah Hiroshima terus mumet pengen ngapain gitu ke Hiroshima, Yamaguchi itu kalau misalnya mumet mau kemana udah main kesini aja gitu ke Miyajima, ngadem aja di pantainya. Oh, tempat healingnya di sini ya? Iya, healingnya di situ, betul. Nah, teman-teman berarti kalau ada rencana ke Hiroshima nih, daripada bingung, aduh nginep di mana ya, udah nginep di hotel ini aja. Hotel apa tadi? Miyajima. Miyajima Seaside Hotel. Oh, Jadi kita Miyajima Seaside. jadi kita konsep hotelnya tradisional hotel. Jadi ryokan ya, nggak pakai spring bed, tidurnya pakai futon. Oh, berarti benar-benar merasakan ini ya, apa namanya, tradisional Jepangnya banget di saya itu. Betul sekali. Nah, itu kan Kanadi itu emang milih di Miyajima dari awal atau emang dipilihin sih? Atau Sebenarnya ini perjalanan panjang ya. Jadi maaf ya kalau aku agak lama ceritanya. Jadi sebenarnya ini adalah keempat kalinya dari saya ikut Mensetsu, akhirnya saya lolos gitu kan. Jadi yang pertama itu dimulai tahun 2021, itu kan lagi zaman-zaman Covid ya. Tapi ketika zaman Covid itu Jepang masih ngebuka kesempatan tapi hanya untuk pekerja aja, bukan untuk yang lagi liburan gitu. Karena emang di Jepang juga lagi drop kan dari segi apa namanya bukan demografi, dari segi penduduk juga mereka kan turun kan angka yang lagi produktifnya gitu kan dibanding yang lansianya gitu. Jadi mereka makanya banyak banget narik-narikin orang dari luar Jepang, khususnya adalah Asia Tenggara gitu kan. Ada 3 negara terbesar yang ada di Jepang, maksudnya mereka dapat visa Ginojishu, yaitu ada Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Ini adalah 3 negara terbesar Asia Tenggara yang pasti direkrut sama Jepang untuk dijadikan Jishusei di sini gitu, atau training gitu. Bidang pertama itu saya dapatnya kaigo, perawat gitu kan. Cuman sebenarnya saya lulus Mensetsu gitu kan, tapi karena satu dan lain hal di fisik ya gitu kan. Karena kan kalau yang namanya kaigo itu kan kita harus benar-benar bersih ya, nggak boleh ada penyakit yang menular, apalagi kan ke apa ya, panti jompo kan gitu, untuk orang-orang tua kan takutnya nggak gimana gitu kan, ada kejadian apa gitu kan, takutnya seperti itu ya, agak strict juga gitu. Jadi itu nggak lolos satu gitu kan. Terus yang kedua ini sebenarnya kayak antara kesalahpahaman saya dengan pihak pengirim atau LPK-nya gitu. Jadi sebenarnya ada miss dokumen yang sebenarnya saya udah ngirim tapi mereka merasa tidak menerima gitu. Atau memang ya, tapi kadang saya malah suzon gitu kan ya, dasar manusia gitu kan, saya suzon aja ya, mungkin mereka ngeduluin orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Karena kan kalau yang ngeberangkatin dari pihak LPK itu kan jadi gini, misalnya perusahaan membutuhkan 3 orang. Nah, yang diwawancara itu 4 atau 5 orang. Nah, yang diambil tuh kan pasti otomatis 3, tapi satu dijadiin cadangan gitu, jadi 4 kan. Jadi kayak lebih eliminasi kayak gitu dah, kayak gitu ya, nggak jelas deh pokoknya kalau yang kedua itu gitu kan. Terus yang ketiga itu memang dari saya sendiri yang waktu itu apa ya,
kurang enak badan dan memang lagi drop-dropnya lagi nurun kemampuan bahasa Jepangnya, yang namanya manusia kan, apalagi kalau bahasa Jepang yang dipakai gitu, belajar bahasa asing gitu kan ya, turun kan ya kemampuannya gitu. Nah itu benar-benar kayak blank, nggak tahu mau jawab apa. Coret aja langsung nggak lolos gitu kan, kayak gitu. Nah sampai akhirnya ini adalah yang keempat, ini adalah kebetulan saya ditawarin sama dosen. Karena dosen saya tuh punya LPK, jadi lembaga penyalur tenaga kerja. Kalau kita disebutnya bilang nih Hongo Gakko lah ya, sekolah bahasa Jepangnya gitu. Kebetulan staff yang ada di LPK-nya itu adalah teman-teman saya, teman kuliah. Gitu. Ceritanya berkunjung ke rumah teman yang jadi tetangga saya di sekitar rumah saya di Parung Panjang kan. BSD kesana dikit gitu kan. Nah tiba-tiba teman saya bilang, Nat mau kerja di Jepang nggak? Kan saya sempet trauma tuh kan, kayak nggak mau, udah nggak pede, udah nggak masuk, udah masuk aja gitu kan. Kenapa sih masih betah di sini gitu kan? Ya istilahnya kan saya juga mencari pendapatan yang lebih baik lah gitu kan. Siapa nggak munafik juga, semua pasti pengen gaji gede lah gitu kan kalau kerja gitu kan, termasuk saya gitu. Ya, aku juga sampai akhirnya kan sampai akhirnya teman saya tuh kayak memotivasi, ayo Nat kemana, Japan dream kamu gitu kan. Jangan cuma gara-gara 3 kemarin kamu gak lolos terus dengan banyak alasan dan kejadian konyol terus kamu jadi nyerah gitu kan. Akhirnya di situ teman-teman saya pada nge-raise up gitu. Terus gimana dong? Ya udah tinggal siniin aja ijazah, sertifikat JLPT terakhir kayak gitu, kayak serahin aja, kamu kayak ngasih dokumen. Oh ya udah, akhirnya saya kasih gitu kan. Selang nggak nyampe sebulan itu saya langsung dapat informasi mengenai Mensetsu. Itu tuh tahun kemarin loh, bulan Juli itu saya masukin dokumennya. Bulan Agustus awal ya, kalau nggak salah tanggal 5 atau 7 Agustus itu saya Mensetsu alias wawancaranya gitu. Dari wawancara sampai hasil itu cukup lama, 3 minggu bulan lah gitu. Itu baru keluar akhir Agustus berarti gitu. Nah dari situ langsung kayak oke gitu. Jadi apa aja yang harus saya siapkan gitu ya, karena saya udah punya paspor gitu kan. Tapi kebetulan itu paspornya saya bulan Januari tahun ini habis. Jadi disarankan tuh kalau lebih baik bikin baru gitu kan. Dan disarankan paspor waktu itu karena udah tinggal di Jakarta gitu kan. Tahu sendiri Jakarta dipermudah kan, bisa di kantor imigrasi mana aja gitu kan. Langsung cus daftar ke kantor imigrasi yang dia dari Jakarta Selatan. Tuh di situ akhirnya dapet deh paspor cuma seminggu gitu. Cepat ya. Kayak gitu, lumayan cepat gitu. Jadi saya berterima kasih kepada dosen saya gitu yang kebetulan minggu kemarin nengok saya. Nengok saya. Iya, betul. Jadi dosen saya selaku yang punya LPK-nya itu datang, nengok, nanya kabar, seperti biasa chit-chat gitu kan. Terus ya memberikan motivasi dan semangat gitu kan. Ya, saya sangat beruntung kalau misalnya saya waktu itu nggak ketemu teman saya yang main di komplek yang sama. Kayaknya saya masih stay aja gitu, masih ngendog istilahnya di Jakarta gitu. Kayak gitu. Nah, berarti lumayan panjang ya tadi ya, dari 2021 4 kali itu berarti setiap tahun selalu nyoba 2021, 2022. Itu tuh kayak selang 3, 4 bulan, 6 bulan gitu. Jadi tuh yang sebelum yang sekarang itu yang 3 kalinya itu masih di LPK, yang LPK-nya beda ya. Itu di LPK yang sama yang 3 kali gagal itu gitu. Terus setelah yang ini udah lolos tuh, pas saya 1 bulan mau berangkat, tiba-tiba yang nawarin saya job di LPK sebelumnya ngechat gitu kan, kayak Nadia Sang masih minat nggak gitu ikutan Mensetsu. Tuh saya bilang, maaf sensei, saya udah keterima gitu kan. Ya udah, syukur gitu kan, kayak gitu. Lebih kayak gitu sih gitu. Jadi untung Kak Nadine coba lagi ya di percobaan keempat, akhirnya lolos. Iya. Menyerahkan. Kalau nyerah ya belum tentu ada di titik seperti sekarang. Betul. Berarti nggak terus mencoba ya. Bener, iya.
Buat teman-teman juga, apalagi kan saya juga pernah kerja ngajar di LPK ya. Sering banget juga lihat kasus anak-anak yang baru kayak saya gitu 3 kali mensetsu udah nggak lolos, kayak udah deh berhenti aja gitu kan, karena ya nggak sampai situ gitu. Rezeki tuh nggak stop sampai situ, masih banyak kok gitu rezeki-rezeki yang datang gitu. Kita nggak pernah tahu ya selama kita belum mencoba. Dan kita juga nggak pernah tahu dari mana rezekinya itu datang. Bisa jadi dari orang yang kita nggak tahu dia bawa rezeki gitu. Oh iya benar banget, tadi ketemu teman Iya. komplek, ternyata Teman dia sekomplek. iya teman satu komplek, ternyata sama dosen juga, akhirnya jadi membuka jalan kan Nadine untuk bisa ke Miyajima. Itu tadi satunya berarti online ketemu online sama orang Jepangnya langsung berarti ya? Betul, sama kalau di kita sebutnya, jadi ada orang LPK yang pengirim, kumiai yaitu adalah yang jadi penengah antara pengirim dan kaisha atau perusahaan. Lalu ada user, yaitu user itu ya kaisha atau perusahaan itu sendiri yang membutuhkan gitu. Tadi kumiai itu kayak bagian dari pemerintah Jepang gitu atau seperti apa? Kalau kumiai sebenarnya kalau untuk Ginojishu dia bersifat swasta ya, tergantung yang ngirimnya, tergantung programnya, karena kan kita untuk Ginojishu ada yang dari program pemerintah ya, kalau nggak salah tuh yang IM Japan itu program pemerintah dari Disnaker gitu. Kalau itu udah pasti yang ngurusinnya kumiainya itu dari government. Tapi kalau misalnya yang dari LPK masing-masing itu dia kumiainya swasta. Ini kalau ada mungkin yang teman-teman yang nonton bisa koreksi gitu kan, tapi sejauh yang saya tahu seperti itu programnya gitu. Jadi yang saya pegang ini kumiai ini adalah kumiai swasta. Jadi kumiai itu dia tuh kayak istilahnya outsourcingnya gitu loh. Jadi dia lembaga yang emang menaungi pekerja-pekerja asing yang bekerja di Jepang, khususnya visa Ginojishusei gitu. Jadi mereka yang istilahnya kalau kita nyebutnya itu tempat curhatnya anak-anak Jisusei gitu. Jadi orang-orang yang kerja di kumiai itu pasti mereka harus standby 24 jam per 7, siap-siap diteror sama Jisusei, curhat gitu kan mengenai permasalahan pekerjaan, sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi memang pekerja di kumiai ini cukup berat ya gitu, mentalnya terkuras gitu kan kayak gitu. Jadi seperti itu kalau di Jepang itu. Kecuali kalau misalnya visanya itu adalah Tokutegino gitu kan, karena kan kalau kerja di Jepang banyak visanya. Yang pertama tuh ada Ginojishu, yaitu ya saya itu masuknya technical training intern selama 3 tahun gitu kan. Kalau misalnya kita Ginojishu itu wajib lulus 3 tahun. Kalau misalnya mau perpanjang itu bisa ambil visa Tokutegino, tapi dengan syarat kita harus ikut ujian Specialized Skill Worker atau SSW. Itu visanya akan nambah jadi 5 tahun. Untuk Tokutegino itu bisa diperpanjang sampai 2 kali sampai 10 tahun kerja. Nah, kalau untuk TG atau Tokutegino itu yang megang bukan kumiai, tapi TSK kita nyebutnya. Apa ya? TSK ya. Jadi TSK gitu kan. Bukan tersangka, bukan TSK. Jadi dia semacam kumiainya lagi, tapi dia dari government. Dan memang yang jadi TSK-nya itu orang Jepangnya. Jadi ya itu sama dengan kumiai fungsinya gitu. Tapi dia khusus untuk yang megang yang visa TG. Karena kalau visa TG itu bisa dibilang tuh kayak udah mandiri lah gitu. Kalau kita kan Ginojishu tuh masih kayak anak TK, masih kayak ayo gitu. Itu bedanya gitu. Jadi banyak banget visanya ya. Jenis visa nggak cuma kayak sekedar visa kerja, visa liburan, tapi ada dibagi-bagi lagi di Jepang. Iya, jadi kalau bisa kita bilang visa Ginojishu itu trainee ya, kita bilang itu paling bawah gitu kan. Karena ada orang yang jadi Gino, TG, kalau misalnya TG-nya udah beres, kalau udah lulus N2 ya, JLPT N2, ya jadi gini, kalau Gino itu minimal N4, ini paling bawah. Terus TG juga boleh N4 asalkan udah punya itu tadi yang sertifikat Specialized Skill Worker tuh ya. Terus di atasnya TG itu ada Gijinkoku. Gijinkoku itu visa engineer.
itu syaratnya harus lulus N2 gitu. Apapun background pendidikan kamu, kalau misalnya kamu lulus N2, tapi biasanya yang universitas bisa lebih diterima gitu, maksudnya bisa apa istilahnya cepat diterima lah gitu. Tapi kamu kalau lulus N2 itu udah pasti dapat visa Gijinkoku gitu. Nah yang yang terakhir yang paling tinggi itu visa Eju. Kalau visa Eju itu udah otomatis kita bisa ngajuin untuk permanen residen di Jepang. Permanen itu berapa? Berarti ada masa berapanya gitu atau gimana? Kalau untuk Gijinkoku, kalau untuk visa TG kan 5 tahun, Gino 3 tahun, Gijinkoku tuh semaunya kita, gitu. Jadi kalau kita, kalau kita mau pulang ya kita bisa ngajuin beres gitu. Kalau Gijinkoku tuh, tapi kalau nggak salah saya dapat dari teman saya yang di Nepal tuh awalnya per 2 tahun, per 2 tahun, baru nanti udah gitu. Kayak gitu visanya gitu. Ada 4 jenis visa ya, banyak banget. Betul. Berarti tergantung kemampuan bahasa sama apa tadi, skill ya, skill yang dimiliki. Betul. Itu akan menentukan jenis visa kita. Iya, betul sekali. Karena kan kalau beda, karena kan nanti akan kelihatan di sistem profesional kerja. Kalau misalnya Gino Jisusei kan itu kayak bahasa yang digunakan juga lebih sederhana. Terus biasanya juga pekerjaannya lebih banyak, tapi kita masih dibimbing gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk Tokute Gino, TG itu udah kayak benar-benar kita tuh cuman dah dilepas gitu. Udah kamu sana gitu kerja gitu, kayak gitu kasarnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan imigrasi dan lain segala macam kayak bank, pajak, asuransi dan sebagainya itu kalau bisa diurusin dulu sendiri. Kalau memang udah stuck gak bisa ngapa-ngapain baru kita manggil pihak TSK. Tapi kalau Gino Jisoo itu kita masih pakai pihak Kumiai gitu. Kalau misalnya untuk ngurusin imigrasi dan lain sebagainya. Lagi Gijinkoku, kalau Gijinkoku semuanya harus sendiri. Terus mandiri ya, serba sendiri. Betul. Setiap kita beda-beda ngurusnya juga ya, tergantung betul. Kitanya juga. Kayak gitu, iya. Kalau di Miyajima berarti ada bedanya nggak sih dengan daerah Jepang lain? Kalau yang kamu rasain sama kerja di sana? Gimana ya? Karena apa ya? Mungkin kita bisa bilang Miyajima itu kayak Bali ya. Karena dia pulau wisata nyempil gitu kan, diapit sama prefektur Yamaguchi itu sama ada kota Hiroshima-nya sendiri gitu kan. Jadi memang, dan apalagi Miyajima tuh ya yang paling terkenal seantero Jepang dan luar negeri ya gitu, luar Jepang gitu kan ya. Wah, ramai banget di sini tuh. Apa ya? Cuman apa yang membedakan Miyajima dengan pulau yang lain? Miyajima itu sebenarnya adalah pulau suci loh. Fun fact aja gitu, pulau suci. Jadi menurut sejarah yang tertulis ya di Tsukushima Jinja, jadi pulau Miyajima itu adalah dulu pulau suci, pulau dewa. Saking sucinya itu dulu tuh nggak boleh ada rumah sakit atau pemakaman atau kuburan gitu. Dan yang hanya boleh masuk ke pulau Miyajima itu hanya orang kuil saja gitu, atau orang kerajaan yang boleh masuk. Rakyat biasa tuh nggak boleh. Paling cuman kayak tukang, yaitu yang bikin itu tuh Tsukushima Jinja itu yang di backgroundnya aspal. Nah, itu mereka doang yang dibolehin masuk gitu. Sebenarnya sejarahnya juga banyak sih di sini tuh, kayak mungkin teman-teman yang tahu kendama ya, yang mainan yang bola-bola gitu. Nah, itu kota pencetus kendama itu Hatsukaichi. Ini yang punya Miyajima. Berarti dulu Miyajima tuh eksklusif banget pulaunya ya. Hanya betul, iya. Enggak sembarang orang bisa di sana ya. Iya, betul. Itu menarik banget. Aku baru tahu nih tentang fun fact soal Miyajima. Ya. Cuman yang bikin beda ya karena masih apa ya, namanya juga pulau suci ya. Jadi benar-benar masih terjaga lah ketradisionalannya, karena masih banyak gedung-gedung, rumah-rumahnya kayak masih rumah-rumah jadul gitu kan. Kayak apa ya namanya, apartemen ada di sini sekitar di asrama aku, ada apartemen, cuman apartemennya nggak tinggi-tinggi gitu kan. Terus kayak apartemen tradisional biasa gitu kan. Terus kayak di dekat Tsukushima Jinjanya sendiri juga
ya karena apa ya? Mungkin untuk apa ya, melestarikan budaya Jepangnya sendiri gitu kan. Jadi mereka masih rumahnya rumah kayu gitu. Tradisional ya di sana ya. Betul. Kalau misalnya teman-teman main ke Kyoto, buat main stream gitu, main sini. Nabung dulu ya. Nabung dulu. Bener. Menarik. Nanti kapan-kapan kalau punya uang ke sana deh, nyusul kan. Amin. Boleh, sini kan kemarin udah ke Osaka ya. Udah sini main Miyajima. Geser dikit. Iya ya, kalau Osaka udah mainstream kan. Osaka, Kyoto, Tokyo udah, ya semua orang udah inilah, udah mainstream lah. Kalau Miyajima kan masih apa ya? Masih lebih limited lah orang yang explore di sana. Lagian kalau setelah saya apa ya datangi itu kan, jadi sebenarnya Miyajima itu kecamatan, ketika dibilang Miyajima nya itu kecamatan gitu. Di kota di kota Hatsukaichi. Jadi Miyajima itu bukan kota tapi semacam kecamatan gitu loh. Gitu. Jadi kotanya itu sebenarnya nama kotanya Hatsukaichi Shi. Jadi Miyajima tuh masuk ke kecamatan gitu, bisa dibilang seperti itu. Karena memang aku juga masih belum ngerti ya, maksudnya pembagian wilayah daerah di Jepang itu kan, yang aku tahu cuma Todo, Fukang doang kan gitu. Kyoto gitu kan. Tokyo, Kyoto kayak gitu. Ya kayak gitu sih pembagian 4 wilayah di Jepang. Kompleks di sana ya. Bener kompleks banget ya. Terus kan yang tahu paling nama-nama prefektur di Jepang gitu. Kalau sampai kecamatan kayak gitu kayak bingung. Tapi itu sih culture shock di Jepang tuh itu, ketika kalian nulis alamat kan pasti bingung ini kecamatan mana, kelurahan mana gitu kan. Iya. Berarti Miyajima nama kecamatan, nama pulaunya Miyajima juga? Atau nama pulaunya sebenarnya gimana ya, kalau kita googling di Google Map itu Itsukushima Island ya disebutnya ya, Itsukushima. Makanya ada makanya namanya Itsukushima Jinja kan, karena dia ada di pulau Itsukushima. Tapi ya namanya juga Miyajima, Jimanya kan kanji Shima ya, kanji island gitu kan ya. Berarti ya namanya pulau Miyajima gitu. Namanya juga ya. Ya pokoknya orang lebih kenalnya Miyajima biasanya. Betul, lebih kenalnya Miyajima. Padahal Miyajima itu nama kecamatan, bukan nama kota. Karena dia sekarang berarti tinggal di asrama ya? Betul, ini asrama aku. Asrama. Ini spesial loh. Spesial mau wawancara, aku beresin dulu kamarnya. Biasanya enggak. Enggak sih, tetap tiap hari aku tetap beresin kok, cuman ini lumayan rapih aja gitu kan. Itu satu kamar berapa orang? Satu kamar sendiri. Satu kamar sendiri. Tapi satu asrama total ada berapa? Sebelah sini aku orang Bali, sebelah sini aku orang Nepal, di bawahnya yang veteran, berarti total 6 orang. Untuk satu asrama ini ya. Veteran tuh udah tua. Iya, udah tua. Jadi aku tuh suka banget, unik banget Jepang tuh, mereka tuh masih menerima lansia loh. Bayangin di sini masih ada lansia umur 83 tahun. 83 tahun masih aktif. Iya, job desa sama kayak aku, waitress gitu. Masih aktif banget ya, 83 tahun. Iya. Itu orang asli Jepang yang orang veteran. Jepang. Yang veterannya 3 orang Jepang. Gitu. Itu asramanya ada berapa lantai? Asramanya 2 lantai. Itu yang asrama aku doang. Ada satu lagi asramanya, ini kan belakang hotel ya. Ada satu lagi tuh seberang hotel. Itu khusus untuk orang-orang yang pegawai yang shaing atau bukan shaing ya, itu yang baito biasanya, yang cuman sebulan 2 bulan kerja, internship gitu. Mereka ada, kita bisa bilang itu yang muda-mudanya deh, soalnya kan karena kan secara saya umur 27 gitu kan, sedangkan yang hinggap di asrama situ yang muda-muda umur 24-an, 20, 19 gitu tuh pada diem situ gitu. Jadi situ ada 2 asrama ya, berdekatan lokasi. Ada 2 asrama. Tapi yang paling dekat yang aku kepeleset jadi.
Gak kepleset nyampe ya ke hotel. Iya bener, gak nyampe semenit nyampe hotel. Saking deketnya ya. Betul. Kalau di sana Kak Nadine tuh apa job desk-nya sebagai? Oh, job desk-nya. Nah, kau tadi apa ya nyari di kamus tadi sempet nyari di kamus nakai-sang. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Jepang tuh nakai-sang atau waitress. Kalau untuk bidangnya sendiri di customer service gitu. Tapi untuk job desk-nya kita jadi kan sebenarnya kalau untuk pekerjaannya sendiri kita ada dua ya, karena hotel kan. Ada yang namanya heidashi, itu kita kerja di per kamar. Ada yang kita kerjanya di banquet hall atau di hiroma. Secara garis besar kita sama-sama menyiapkan table, plating, greeting guest atau nyambut tamu, terus kita di guide sampai meja, terus kita jelasin ini menunya apa gitu kan, terus jelasin appetizernya apa, nanti kita bakal ada makanan apa lagi gitu kan, sampai mereka balik lagi ke kamar. Itu kalau yang kerjanya di banquet hall. Tapi kalau misalnya yang kerjanya di heidashi atau bagian kamar, room service gitu, kita bisa bilang kayak gitu, itu kita datang kamar per kamar. Jadi kita nanti bawa makanan gitu kan, nanti kita room service gitu, enggak gitu. Jadi kayak, oh ya selamat sore ya, saya mau mengantarkan makan malam gitu, apakah sudah bersedia gitu kan. Nanti kita yang beresin mejanya, kita yang nyiapin semuanya dan segala macam gitu. Itu ada trainingnya yang kayak gitu, apalagi untuk traditional hotel gitu kan, karena beda ya, nggak kayak hotel-hotel biasa modern yang makanan buffet gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kita kan tradisional, kita yang benar-benar kita yang melayani pelanggan, melayani tamu gitu, kayak gitu. Itu training berapa lama yang pekerjaan tadi? Trainingnya sebenarnya nggak ada istilah training berapa lama, enggak. Jadi dari aku masuk itu setelah aku sebulan kerja itu kita ada training 1 hari tuh full gitu. Jadi trainingnya itu kayak misalnya gimana postur badan ketika kita, karena kan kalau mungkin bisa nanti Mas Val bisa googling juga di YouTube gitu kan ya, bentukannya hotel tradisional itu kan dia prinsip tuh geser. Nah cara misalnya kita duduknya harus hiza, harus kayak duduknya tuh kayak duduk anggun gitu kan. Terus cara buka pintu, ngegeser pintu sampai nutup pintu lagi itu ada tekniknya gitu kan. Terus sampai kayak kita ojigi atau bungkuk untuk greetings juga itu ada tekniknya gitu. Terus kayak misalnya kita gimana caranya kita supaya suara kita tuh nggak habis gitu, tuh ada triknya, karena kan kadang orang Jepang ngomongnya cepet ya, kenceng gitu kan, kayak kansa gitu kan. Nah kita gimana caranya bisa supaya bisa mengimbangi dengan gasnya gitu. Kayaknya kalau aku nggak lolos deh, langsung itu cukup kan aku pernah setidaknya dulu tuh zaman di Indonesia kan aku pernah kerja di restoran ya, jadi per waitressan tuh aku udah bisa dibilang hatam lah ya cara nanganin pelanggan kayak mana. Tapi memang yang namanya kerja di luar negeri di bidang yang sama tentu challenge-nya berbeda gitu kan. Di sini challenge-nya kita yaitu bahasa Jepang ya kan gitu. Dimana kan kadang bahasa Jepang orang Indonesia kan kayak gitu, kayak bahasa Jepang yang nggak casual ya, nggak formal gitu kan, tidak dibiasakan untuk ngomong yang benar-benar formal gitu kan. Sedangkan kan kalau di Jepang kan kita mengenal istilah keigo atau bahasa sopan gitu kan, gimana kita ngomong sama tamu seperti apa, bahasa yang digunakan kayak gimana gitu kan. Ya itu benar-benar digojlok di situ kayak gitu. Kayak sempet nggak sempet ngedown sih, cuman kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih, tapi ayo dicoba gitu. Akhirnya mencoba bisa juga di sana. Iya, akhirnya ya terbiasa, benar-benar harus dibiasakan, pasti bisa. Iya, bisa karena terbiasa. Tapi pernah ini nggak ngalamin ketemu sama mungkin pengunjung hotel yang rese gitu, ada hal-hal menarik ya selama ada ini?
pengunjung hotel. Kerja di Macam-macam hotel. tantangan. Iya, kerja di hotel. Ya, saya pernah kerja di hotel juga sih dulu zaman kuliah. Babe bagian housekeeping sih. Kerja di hotel menurut saya apalagi hospitality ya. Ada orang yang ini ada quote sih, bukan quote ya, cuman ada orang bilang kalau kamu pengen tahu sifat manusia, coba kamu kerja di bidang hospitality. Kau pasti bakal lihat sifat asli manusia di situ. Gitu. Nah, itu terjadi. Apa tuh? Dan menurut aku tuh di hotel tuh udah setiap hari tuh udah pasti sport jantung, udah kayak deg-degan duluan, bakal ada kejadian apa hari ini, bakal ada apa nih gitu kan. Kayak misalnya dari awal kita bakal di pairing sama siapa kan, kita kadang kan kayak coworker tuh kan nggak semuanya kita bisa sama rata gitu kan, nganggapnya oh dia baik, dia ini dia itu. Kadang ada juga yang coworker yang rese gitu kan, nggak bisa dikasih tahu gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Nah, dia harus nyiapin dari hal-hal yang kayak gitu kan. Nanti lanjut ke tamu gitu. Cuma untuk masalah tamu yang rese itu sering tiap hari pasti ada gitu. Mau warga lokal, mau orang Jepang yang kita sebut mereka sopan gitu atau kayak gimana, ada juga mereka yang rese gitu. Ada juga yang istilahnya kita bisa bilang sebut kayak harassment gitu, sedikit harassment gitu tuh ada gitu. Dari ngegoda-godain, minta nomor itu ada gitu. Bahkan orang Jepang sendiri ada yang seperti itu gitu. Nah, apalagi untuk orang luar Jepang ya gitu. Jadi sebenarnya kalau di Miyajima itu paling banyak ya range orang luar Jepang yang paling banyak datang ke Miyajima itu adalah orang Prancis, Italia, Rusia, sama orang Israel. Oh, Israel. Jadi ini adalah 4 negara yang bisa dibilang paling sering datang ke Miyajima, termasuk ke hotel aku. Ini 4 negara ini adalah yang paling sering gitu. Nah, Israel dan Italia ini kan mereka ada yang kerjasama travel ya, karena aku pernah kerja travel juga, jadi aku ngerti gitu. Kan mereka ada yang paketan travel nih, mau ke Jepang nanti nginep di hotel ini gitu. Nah, pasti kalau yang megang tamunya grupnya orang Itali atau orang Israel, saya lebih milih orang Itali. bukan rasis ya, mungkin ya no wonder kalau misalnya Israel tuh kayak gitu kan gitu. Aduh jangan di-cut gitu kan. Ya no wonder gitu kan, karena emang orang sananya sendiri arogan, sombong, terus kayak menganggap kayak kita tuh kayak ya kalian tuh kerja tuh buat saya gitu. Jadi kayak gak ada istilahnya sopan gitu sama pekerja gitu tuh gak ada. Kalau sama orang Italia itu serese-resenya mereka, jadi resenya mereka tuh cuman kayak di alat makan kan, mereka nggak biasa pakai sumpit, jadi kadang mereka suka minta garpu gitu kan, kayak gitu. Terus kayak lebih ke uniknya orang Italia itu resenya gini, mereka kan nggak biasa makan seafood gitu kan. Nah ini yang jadi tantangan buat kita kan. Jadi orang luar Jepang kan nggak biasa makan seafood, jadi pasti banyak alerginya, apalagi gluten free, vegan yang kayak gitu kan. Itu rasanya kalau mereka udah kita sajiin gitu kan, mereka pasti banyak nanya, ini menunya nggak ini kan, ini menunya nggak ini kan. Padahal di tablenya dia kita udah pasang kartu, ada kartunya tuh, misalnya gluten free, vegetarian, vegan gitu. Jadi mereka masih trust issue sama hal-hal yang seperti itu gitu. Cuman kita mewajarkan, namanya juga tamu gitu kan. Mereka udah bayar mahal, ingin yang terbaik kan servisnya. Jadi ya kita mewajarkan. Cuman kadang resenya itu. Terus kayak gitu ada juga nih cerita yang dari grup Italia yang mereka minta olive oil tuh banyak banget. Buat apa itu banyak banget? Itu kan kita kan aturannya nggak boleh bawa makanan ya dari luar kan. Tuh mereka bawa roti, bawa roti tawar. Roti tawar ke banquet hall. Terus mereka kayak kita kan makanannya ada kayak sebutannya menunya itu ada chicken sama vinegar gitu kan. Nah si chickennya ini mereka masukin ke roti tawar, terus dilipet mereka makan gitu. Ya mungkin kita mengerti ya, karena mungkin orang Eropa nggak biasa makan nasi gitu kan, jadi mereka ngeganti nasi itu dengan roti gitu. Cuman ngakak aja gitu, kayak sampai
sampai akhirnya atasan saya yang turun, ini kok minta olive oil dari tadi gitu kan. Akhirnya kita tegur lewat guide gitu, tolong kasih tahu dong, ini jangan kayak gini, coba hargai budaya kita makan di sini, namanya juga traditional hotel gitu kan ya. Kita sudah mewajarkan dia dengan segala kealergiannya gitu kan, tapi tolong jangan gitu-gitu amat gitu kan, kayak gitu. Kalau turis Jadi, Indonesia sering ketemu juga. Turis Indonesia, saya selama kerja baru ketemu sekali. Turis bagus Indonesia. banget. Itu pun udah jadi warga negara Prancis, bukan WNI. Udah pindah warga negara ya. Iya, jadi dia sama suaminya, jadi kayak satu keluarga besar gitu. Suaminya orang Prancis gitu kan, istrinya orang Indonesia, anaknya 3, terus dia datang sama mertuanya gitu kan, sama ada mungkin ipar, bisa dibilang seperti itu. Itu dia makannya bukan di kamar tapi di hall gitu. Jadi kita dari dia masuk itu ngeliat, saya kan masih pakai name tag ya, ini aku kasih name tag aku deh. Boleh. Gimana? Nah, ini name tag aku. Jadi ini trainee ya. Logo ini pasti ini banget. Kalau di Jepang pasti tahu ini pasti trainee. Gitu. Berarti Ini setiap logo. itu beda-beda ya logonya. Iya. Gitu. Dan ini harus dipakai selama 3 bulan. Jadi nanti di tanggal 1 Juni besok aku belum tahu nih ini bakal berubah atau tidak gitu. Jadi perbedaan 3 bulan berubah, nih, gitu. Benar-benar berubah ya name tag-nya gitu, kayak gitu. Nah, karena mungkin nama aku yang Eropa, mungkin karena emang namanya dia kan Eropa banget gitu kan, gitu. Terus Asia juga pasti ada yang namanya ini. Terus akhirnya dia nanya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Isi Mbak, banyak orang Indonesia. lah iya mau gitu, lah ketemu orang Indonesia terus gitu kan, kayak gitu. Kaget ya. Terus iya suaminya juga tetap bisa bahasa Indonesia gitu kan, dan fasih banget gitu kan, gitu. Akhirnya dari situ ngobrol, banyak di sini visanya apa, ginojishu gitu ya. Akhirnya dinasehatin gitu kan, diberi motivasi. Saya suka lihat anak Indonesia di sini bekerja di Jepang, kerjanya yang giat ya gitu, kayak gitu. Karena ya ternyata beliau itu pernah kuliah juga di Kanagawa, tapi itu dulu gitu, ada beberapa tahun yang lalu ribuan gitu, karena udah emak-emak umur 40-an segitulah gitu, kayak gitu. Terus ya besoknya ketika dia check out itu dia ngasih sesuatu gitu, ngasih makanan. Bagus banget. Iya, dia bilang makasih ya, dia bilang gitu tuh kayak, nah ini biar semangat kerja katanya gitu, dia ngasih makanan gitu. Jadi dibalik Paling tadi sisanya kalau Asia Tenggara paling sisanya orang Vietnam, Filipina gitu. Jarang orang Indonesia. Tapi kalau aku libur main ke Itsukushima, itu sering ngelihat gerombolan orang Indonesia gitu. Nggak tuh orang Indonesia tuh gampang banget bisa ditebak. Suka bergerombol satu gitu kan, suka bergerombol. Dua, mereka heboh. Jadi dari jauh tuh udah kedengaran mereka ngomongnya kenceng banget. Oh itu orang Indonesia tuh pasti. Udah ketahuan ya. Udah aja tuh orang Indo. udah diciri, bisa diciri. Iya udah ditandain tuh pasti orang Indonesia tuh. Jarang banget saya lihat orang Indonesia yang travel sendiri atau couples ya Pak. Couples juga jarang. Paling pasti bergerombol gitu. Berarti biasa bareng-bareng ya. Iya gitu. Berarti tadi dibalik hal-hal yang nyebelin dari pengunjung hotel macam-macam, ada juga kayak tadi hal yang so sweet ya dari si. Iya. Tapi memang kalau yang namanya juga kerja ya gitu kan. Iya. Kalau itu kan dari eksternal ya, dari luar ya. Ada juga yang nyebelinnya dari dalam nih, dari staff gitu kan. Ini kan yang rame nih, kita gibah nih, gak gibah. Jadi kayak apa namanya? Ini kan udah rahasia umum ya, kalau misalnya Jisuse Indonesia itu pasti terkenal dengan istilahnya kabur gitu kan. Ini udah banyak banget berita bersebaran juga, pasti orang-orang kayak Mas Fal juga mungkin pasti suka lihat di Instagram gitu kan, berita-beritanya gitu kan. Ya entah kabur karena memang gajinya yang kecil, atau entah kabur memang jam kerjanya yang kurang ngotak, atau misalnya lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai gitu kan ya, seperti senpai seniornya yang tukang bully gitu kan. Itu juga saya rasain sendiri di sini gitu. Dan sebenarnya saya udah ekspektasi dari nol
sebelum saya ke Jepang tuh ya, jadi udah oke, saya udah pernah kerja sama orang Jepang dan rasanya seperti itu. Jadi ya setelah selanjutnya di kehidupan saya di Jepang nanti ya udah gitu, saya kerja profesional aja, saya nggak mau main pakai hati lagi gitu. Makanya ketika saya datang ke Jepang dan ternyata omongan saya benar gitu kan, pikiran saya benar, oh ya udah gitu. Kadang yang bikin nguras hatinya ya kalau misalnya apa namanya dari tamu yang kayak gitu kan, ya udahlah ya, ada maksudnya istilahnya nggak akan ketemu lagi gitu kan, mungkin ketemu lagi dalam kurun mungkin waktu lama banget kan. Tapi kalau sama coworker kan sama staff kan setiap hari pasti ketemu gitu. Iya. Itu sebenarnya yang makan hati di situ itu gitu. Nah, kayak sih karena tiap ketemu akhirnya gitu. Ini juga sekedar curhat, nggak curhat, jadi kayak ya udah rahasia umum juga kalau misalnya Jesus di Indonesia pasti selalu bermasalah sama pekerja dari Vietnam gitu. Emang iya di setiap ada episode aja. Maksudnya ada aja gitu. Tapi emang Tata juga, saya baru tahu juga Tata orang negara bintang 1 tuh kayak gitu sifatnya. Mungkin gak semuanya, tapi hampir semuanya begitu. Terlalu bangga, terus kayak gampang ngeremehin orang gitu. Kadang kan kayak apa ya, kalau kita kan gimana, kita kan diajarinnya kan di Indonesia kan kayak kamu kerja dengan siapa ya kita harus bisa koordinasikan kerjasama gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau kita kerja sama orang mereka tuh kayak pengennya mereka yang ngatasin gitu kan, pengennya mereka yang pengen selalu di depan gitu, dan rasa iri dengkinya padahal mah kayak aku kerja udah kerja aja kan, maksudnya sesuai porsinya masing-masing lah gitu. Betul, iya, kerja sesuai porsi masing-masing gitu kan. Cuman itu makanya kayak yang bikin makan hati itu di situ. Jadi kalau kita kerja di Jakarta ya gitu, misalnya kerja di SCBD dengan coworker yang muka 2 gitu kan ya, itu belum seberapa kan, main ke sini. Kerja di sini, yang di sini muka 2-nya lebih parah lagi. Ya bukan muka 2, mukanya banyak ya. Mukanya ada banyak gitu. Itu udah selama 3 bulan kerja di sini udah kayak awalnya kan nggak bisa maklum ya, dan sempet kesel juga gitu kan. Cuman kayak akhirnya ya udahlah gitu kan, mungkin emang template-nya mereka kayak gitu kan. Karena memang sebelumnya juga waktu di Senta yang sebulan itu, dari saya bulan Februari sebelum saya Haizoku masuk perusahaan juga, itu kan saya di asramanya bareng sama orang Vietnam kan. Jadi sebelum saya di transfer ke tempat kerja itu kan, kalau Gino Jitsu tuh ada istilahnya Senta. Jadi sebelum kita di transfer ke tempat kerja tuh kita digojlok lagi bahasa Jepangnya gitu, sama penyesuaian dengan kondisi di Jepangnya gitu. Nah itu kita ketemu sama banyak orang Asia Tenggara, termasuk orang Vietnam. Jadi itu sebenarnya yang udah digojlok dari situ. Terus makanya dari itu udah kayak, oh emang orang Vietnam tuh kayak gitu ya gitu kan. Terus saya juga sempat curhatkan ke teman-teman yang ada di Jepang juga. Terus mereka juga bilang, oh udah biasa sih itu Nat gitu, udah rahasia umum kalau mereka kayak gitu. Oh ini kalau di Miyajima kalau dengar suara ini berarti udah jam 5. Oh, setiap jam 5 pasti ada itu, bunyi itu. Iya, jadi setiap jam 7 pagi, 12 siang, sama jam 5 sore. Itu hanya penanda waktu aja berarti ya? Penanda waktu. Gitu. Menarik banget ya. Jadi jam 7, jam 12 tadi ya? Sama jam 5? Betul. Kayak alarmnya lagi deh. Gitu. Alarm itu ya. Karena untuk kan apa ya namanya, untuk Miyajima sendiri kayak toko-toko oleh-oleh kayak gitu cuma sampai jam 5. Ya rata-rata Jepang gitu ya kayaknya ya. Iya. Kalau kita kan sampai malam ya. Sampai malam. Mereka itu cuma sampai jam 5. Kayak gitu. Setelah itu banyak yang tutup. Betul. Bis pun cuma sampai jam 6. Oh, sampai jam 6. Kita lewat dari jam 6 gitu ya. Nggak bisa naik transportasi lain. Jalan kaki. Jadi kan gini kan, kalau untuk kan kalau nyebrangnya kan pakai ferry. Kalau ferry itu dia mulai dari jam 5 atau setengah 6 kalau nggak salah, jam setengah 6 terus sampai jam 10 lebih 14 22:15 deh gitu kan. Itu udah paling akhir gitu. Nah kalau untuk bisnya sendiri di sini di Miyajimanya untuk bisnya sendiri itu kayak cuman sampai jam 6 sore
dari jam 7 pagi gitu. Sampai jam 9. Terus iya, ada taksi, sebenarnya ada taksi di sini, cuma muahala bener gitu. Dan taksinya cuma sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi. Tuh. Emang di sini tuh karena pulaunya cukup kecil, jalannya juga cuman kayak nggak muterin pulaunya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang jalurnya cuman kayak dari ujung ke ujung doang, bukan mengitari si pulaunya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, ya teman-teman yang mau datang ke Miyajima dan merasakan untuk memutari si pulaunya, itu ada jalur trekkingnya sendiri. Jadi kita naik gunung. Oh. Iya, gitu. Jadi gitu, kalau udah lewat dari jam tersebut ya jalan kaki, dan memang agak sedikit nggak seram sih ya. Cuman kanan kiri tuh masih hutan gitu. Dan Miyajima itu terkenal sama rusa liar. Jadi banyak rusa. Berarti siap-siap ketemu rusa ya kalau lagi jalan. Iya, siap-siap ketemu rusa di malam hari. Menarik banget ya, apa keadaan alam di Miyajima. Ternyata cuma sampai jam 5, stasiunnya juga sampai jam 9. Jadi jam operasional transportasi di sana terbatas. Mungkin juga karena dia pulau kecil ya, bukan kayak kota metropolitan. Betul. Jadi kalau mau traveling ke sana tuh harus memperhatikan waktu juga ya, jangan sampai kehabisan transportasi kayak bisnya gitu. Apalagi kalau jaraknya jauh. Betul, apalagi kan kalau di daerah Hiroshima kan kita ada namanya Hiroden atau kereta listriknya, atau kita nyebutnya tram gitu kan. Jadi ada 2 kereta. Kalau yang Hiroden itu dia versi lambat, ada yang satunya lagi yang lokal trainnya itu dia sedikit cepat kayak KRL-nya gitu kalau di Jakarta gitu. Nah, kalau yang misalnya kan gini ya, kalau orang yang main ke Hiroshima pasti mereka antara ke Genbaku Dome yang Atomic Dome yang di Hiroshima, baru mereka ke Miyajima, atau mereka ke Miyajima dulu baru ke Atomic Bomb gitu. Nah itu bisa menggunakan Hiroden atau si kereta listrik si tram itu, dan jarak tempuhnya lumayan cukup lama, yaitu 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit, lumayan ya? Iya, lumayan. Iya, kalau mau lebih cepat ada yang kereta lokal express ya, tapi mereka nggak lewat si Atomic Dome-nya gitu. Kalau yang Hiroden itu kan karena tram itu masuk ke jalan raya kan, jadi itu kita turun tuh depannya langsung Atomic Dome gitu. Tapi kalau mau cukup cepat bisa ambil yang lokal express, turun di Yokogawa, itu utaranya kota Hiroshima-nya, atau mau turun di Hiroshima Station lanjut naik Hiroden lagi gitu. Kalau yang tadi express tadi berapa lama? Sekitar 30 menit. Itu bisa mangkas waktu, benar-benar mangkas. Ya? Iya. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan orang ya, dia mau kemana dulu. Iya, betul. Dan untuk ongkosnya juga lumayan. Karena cepat ya. Iya, karena cepat.